Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Busyra Nurul Furqon akan menjelaskan tentang teori belajar, yaitu behaviorisme. Teori behaviorisme adalah sebuah teori yang berfokus pada perilaku siswa, yang mana bisa kita amati bagaimana cara siswa itu belajar, bagaimana cara siswa itu berperilaku maupun keseharian yang telah dijalani. Teori behaviorisme adalah salah satu teori belajar yang fokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati. Dalam pendidikan Islam, teori ini digunakan untuk membentuk perilaku positif dengan cara penguatan dan pembiasaan. Artinya teori ini sangat baik sekali untuk membina para siswa dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian. Bisa juga tugas-tugas yang ada di sekolah maupun tugas-tugas yang dibebankan kepada siswa ketika berada di rumah. Artinya teori ini bisa digunakan setiap guru untuk mengamati bagaimana tingkah laku, bagaimana tingkah pola dalam belajar maupun dalam setiap tindakan yang dia lakukan. Selanjutnya, untuk tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori behaviorisme. Yang terkenal adalah B.F. Skinner. Kita tahu bahwasanya Skinner adalah mengembangkan konsep pengkondisian operan. Artinya fokusnya pada pengaruh penguatan dan hukuman. Nah, kemudian ada Ivan Pavlov, penemu konsep pengkondisian klasik dengan cara mengkondisikan anjing untuk mengeluarkan air liur sebagai respon saat mendengar bunyi bel sebagai stimulus. Yang terakhir adalah John B. Watson, disebut sebagai bapak behaviorisme modern, mengemukakan bahwa psikologi harus mempelajari perilaku yang dapat diamati. Kemudian prinsip teori behaviorisme. Yang pertama adalah stimulus dan respon. Stimulus tentunya diberikan oleh guru. Bagaimana guru ini memberikan rangsangan, memberikan tugas, memberikan perintah untuk bisa dikerjakan oleh siswa. Lah, tentunya respon dari siswa ini bagaimana? Apakah tanggap langsung mengerjakan? Apakah tanggap mencontoh dengan temannya ataupun tanggap dengan yang lain sebagainya? Tentunya ini adalah cara-cara behaviorisme. Guru memberikan stimulus, memberikan tugas-tugas dan sebagainya, melihat bagaimana respon yang diberikan oleh siswa. Nah, ini bisa kita amati lewat teori behaviorisme. Yang kedua adalah hukuman untuk mengurangi perilaku negatif. Lah, teori ini bisa menjadi ukuran bagaimana siswa itu tingkah lakunya positif apa negatif. Misalkan hari ini dia melakukan kesalahan, diberikanlah hukuman-hukuman tentunya yang edukatif, sehingga perilaku setiap harinya atau yang awalnya dilakukan sebagai kesalahan tidak diulangi lagi. Nah, ini menjadi langkah yang tepat untuk mengurangi perilaku negatif dari siswa. Yang ketiga adalah pembiasaan atau repetisi. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang baik harus dilakukan. Seperti halnya sekarang Bapak Menteri kita memberikan kebiasaan-kebiasaan siswa. Yang pertama dari bangun pagi, kemudian ibadah, kemudian olahraga, sarapan pagi, belajar dan lain sebagainya. Ini kalau dilakukan setiap hari, tidak mungkin ada siswa yang kemudian tidak mendapatkan nilai yang baik, tidak mendapatkan kesehatan yang baik, tidak mendapatkan pelajaran yang baik. Artinya kebiasaan yang baik harus dilakukan setiap hari, harus dibiasakan. Terakhir, untuk hasil di lapangan tentang behaviorisme.
dianggap berhasil apabila adanya perubahan perilaku. Seperti yang awal tadi dijelaskan bahwasannya kalau yang awalnya punya tindakan yang kurang baik, diterapkanlah behaviorisme sehingga ada perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, berarti di sini dia berhasil untuk menerapkan bagaimana teori ini bekerja. Selanjutnya, guru harus memberikan stimulus. Artinya guru adalah mempunyai peranan penting untuk peningkatan maupun perubahan yang ada pada diri siswa. Penting sekali untuk guru melihat keseharian siswa ataupun merespon bagaimana siswa ini bekerja. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah siswa harus punya respon. Nah, ini bagaimana cara meningkatkan respon siswa? Apakah digertak ataupun diberikan cerita-cerita ataupun yang lainnya, sehingga respon yang ditimbulkan ini menjadi respon yang baik. Nah, terakhir adalah mengutamakan pengukuran untuk hasil yang maksimal. Mungkin bisa diberikan sebuah catatan. Oh, anak ini hari ini mengerjakannya misalkan dalam baca tulis Al-Quran, dia bisa menulis 1 ayat. Nah, kalau pertemuan selanjutnya dia bisa menulis 2 ayat, berarti ada peningkatan kemampuan. Selanjutnya dia bisa menulis 5 ayat. Nah, ini menjadi ukuran-ukuran tolak ukur bagaimana seorang guru menilai siswa dalam teori behaviorisme. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya di sini adalah teori behaviorisme memberikan kerangka kerja untuk meneliti dan menelaah perilaku yang ditunjukkan oleh siswa. Lebih-lebih untuk meningkatkan perilaku yang baik sehingga sesuai dengan pendidikan Islam yang kita harapkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.